Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rancangan Allah versus Rancangan Manusia. Saudara, dalam Roma 3 ayat 23 jelas dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dosa itu kemelesetan atau ketidaktepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena dosalah, manusia tidak bisa mengerti kehendak Allah dan tidak bisa memahami rencana atau rancangannya. Itulah sebabnya rancangan Allah tidak mungkin sama dengan rancangan manusia. Allah tentu mengerti betul setiap rancangan atas diri manusia. Sebaliknya, manusia tidak mengerti dan tidak bisa mengerti rancangan Allah dalam dirinya. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena rancangan Allah bukan rancangan manusia, jalan Tuhan pun berbeda dengan jalan manusia. Bahkan dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Itu berarti perbedaannya sangat besar. Bahkan bisa jadi berlawanan atau bertolak belakang, saudara. Itulah sebabnya sulit, bahkan sangat sulit bagi manusia untuk mengerti. Pujian mengatakan, jalanmu tak terselami. Kan begitu, saudara? Ada juga yang mengatakan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Betul, saudara? Semua itu menunjukkan betapa sulitnya mengerti dan memahami rencana Tuhan. Ketika berdoa minta kesembuhan, yang didapat justru tambah parah dan akhirnya meninggal. Maunya menolong, tetapi yang didapat disalah-salahkan. Sudah minta bertahun-tahun untuk memiliki keturunan, tetapi tetap saja belum diberi. Kerja sudah baik, jujur, disiplin, tetapi karir selalu mentok. Tidak pernah dapat promosi, bahkan terkesan disingkirkan dan tidak disukai. Kenapa? Karena terkendala keyakinan dan sebagainya, saudara. Itu semua bukti bahwa rancangan Allah itu berbeda dengan rancangan manusia. Jalan Tuhan juga tidak sama dengan jalan manusia. Di mata manusia tentu itu bukan kebaikan, itu kegagalan, itu kehancuran, itu sesuatu yang tidak nyaman, bahkan tidak diharapkan, dan tidak pernah terpikir akan dialami, saudara. Tetapi sejatinya itu pembelaan Tuhan, justru itu kemurahannya, itu disguise blessings, berkat tersembunyi, harta abadi. Jika, perhatikan yang saya katakan, jika dipahami dengan benar. Jika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya dan hidup dalam rencana Allah. Karena semua itu justru akan menjadikan orang yang mengalaminya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Begitu. Roma 8 ayat 28-29 jelas kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui peristiwa atau kejadian yang barangkali pahit itu dan tidak diharapkan, sejatinya Allah turut bekerja untuk membawa kebaikan. Ayat 28. Dan ini yang penting saudara, kebaikan yang dimaksud adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Demikian dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 29. Tetapi, sekali lagi, memang banyak orang percaya yang salah memahami makna kebaikan itu. Mereka pikir mendatangkan kebaikan itu identik dengan selesainya masalah, sakitnya sembuh, karirnya melesat, mendapat berkat uang yang tak terduga, diberi rumah, bisa beli motor, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jasmani atau duniawi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabnya, karena rancangan atau jalan manusia itu berbeda dengan rancangan atau jalan Tuhan. Dan faktanya, kebanyakan orang percaya memang lebih memilih rancangan atau jalannya sendiri, sehingga matanya jadi tertutup, tidak bisa melihat, pikirannya jadi keruh, tidak bisa mengenal rancangan dan jalan Tuhan. Untuk itulah melalui kebenaran hari ini saudara, kita diingatkan agar kita bisa mengerti dan hidup dalam rencana atau rancangan Tuhan, atau hidup di jalan Tuhan. Maka bisa tidak bisa, mau tidak mau, kita harus menanggalkan, kita harus berani mematikan rancangan dan jalan kita. Dan itu tidak mudah saudara, itu bisa kita capai hanya jika kita mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.